Di pinggir pantai tiba-tiba muncul raksasa yang kondisinya udah nggak bernyawa. Raksasa beneran guys. Semua orang ngumpul heboh karena baru pertama kali kan lihat raksasa asli. Gak ada yang tahu juga munculnya dari mana. Awalnya orang pada takut, tapi ya penasaran juga kan. Tubuh si raksasa itu malah mendadak jadi rame guys, jadi tempat wisata. Dijadiin prosotan, tempat PW buat main handphone. Bahkan tubuh raksasa itu juga dicoret-coret. Karena udah nggak bernyawa, tubuh raksasa itu lama-lama ngeluarin bau. Orang-orang mulai nggak mau ke situ. Bahkan dagingnya dimakanin burung-burung sampai udah tinggal tulangnya doang. Potongan tulangnya diambilin dong buat jadi pajangan di depan toko, depan rumah, buat kenang-kenangan kalau raksasa pernah muncul di daerah itu. Aduh, bener-bener deh, raksasa aja udah nggak ada harga dirinya ya kalau sama manusia-manusia gini. Di dalam kuburan ini ada bocil yang terkubur hidup-hidup guys, harus cepet dikeluarin, kalau enggak ya bakal meninggal beneran. Polisi langsung berusaha ngegali tanahnya, tapi ya cuma pakai tangan. Untung aja datang orang-orang yang ikut nolongin, ada yang bawa cangkul, palu, ada yang ikut ngegali pakai helm. Jadi ada penculik psikopat yang ngubur bocil ini di dalam kotak, terus diisi air. Dan kasus penculikan ini benar-benar heboh, makanya orang-orang berusaha cepet ngegali tanah itu karena mereka terbatas waktu. Sampai akhirnya permukaan kotak itu udah kelihatan guys. Bener nih, kotaknya dimasukin air, si penculik tuh sengaja biar bocil ini tenggelam karena bakal lebih cepat meninggal daripada dikubur doang. Untungnya berkat polisi dan kerja sama orang-orang yang ada di situ, bocil itu berhasil diangkat keluar guys. Beruntung dia masih selamat. Wanita ini selalu aja numpahin saus biar dia bisa makan gratis di restoran. Jadi dia pura-pura jatuh kepleset gini, terus nyalahin restorannya biar nggak usah bayar. Dia juga selalu aja ngincer orang-orang yang lagi parkir. Udah gitu pura-pura ketabrak, minta yang bawa mobilnya tanggung jawab, minta dikasih duit. Nah kali ini dia udah ngincer seorang nenek yang kelihatannya sultan nih, mau dia tipu kayak gitu juga. Tapi kali ini dia malah ketabrak beneran dong guys. Si nenek yang panik langsung nelpon polisi. Di saat semua orang heboh, tiba-tiba ada satu polisi yang udah tahu kalau wanita ini tukang tipu, udah sering ketangkep. Awalnya dia dikira lagi pura-pura doang, sampai pas diperiksa ternyata bener, dia tuh tadi emang ketabrak. Aduh, jangan begitu ya guys. Karena kesel, pelayan ini sengaja ngeludahin makanan yang mau dikasihin ke bosnya. Ya, tapi pas dimakan bosnya nggak tahu, dia malah bilang rasanya enak. Si bos lagi makan sama istri dan anaknya, tapi mereka nggak tahu kalau pelayan ini udah naruh racun di minuman pria ini dan istrinya. Nah, anaknya disuruh nyicipin minuman itu juga, tapi si pelayan langsung panik dan mecahin gelas itu. Dan baru terungkap ternyata pelayan ini tuh pacaran sama anaknya si bos. Ya, tapi bosnya yang kaya yang nggak setuju anaknya pacaran sama orang biasa. Si pelayan akhirnya ngasih tahu kalau dia udah naruh racun, tapi dia punya obatnya dan bakal dikasih kalau hubungannya sama cewek ini direstuin. Pacarnya nih kaget karena dia nggak tahu semua rencana ini. Dia minta obatnya tapi si pelayan tetap nggak mau ngasih. Cewek ini kecewa, biar gimana pun dia lebih milih orang tuanya lah daripada pacar. Jadi dia minum juga kan tuh racunnya biar obatnya dikasih. Ternyata pelayan ini malah marah, terus obatnya dipecahin dong, sekarang nggak ada lagi. Untungnya diam-diam si bos ternyata udah nelfon polisi. Si pelayan akhirnya ditangkep dan untungnya keluarga ini bisa diselamatin. Cewek ini nemu sebuah meja yang aneh banget guys. Meja itu kayak punya lubang misterius yang dalam banget. Padahal kalau dilihat dari luar sih meja biasa, di bawahnya nggak ada apa-apa. Nah dia penasaran kan sama isi lubang itu. Jadi cewek ini ngambil tali, terus dia ikat ke handphonenya dan pelan-pelan dia turunin sambil kamera handphonenya ngerekam. Di tengah-tengah handphonenya kayak sempet error gitu guys, tapi nggak lama handphone itu udah sampai ke dasar lubang. Ya udah, cewek ini narik handphonenya dan dia cek kan rekamannya, nggak ada apa-apa. Jadi dia tuh sebenarnya lagi ada di apartemen adiknya yang udah beberapa hari menghilang, entah kemana. Cewek ini curiga kalau adiknya menghilang tuh pasti ada kaitannya sama meja misterius ini. Dia mulai nyari tahu dan ketemu nih di laptop adiknya ada rekaman video. Bener, ternyata adiknya tuh lagi eksperimen mengeksplor lubang misterius itu. Cewek ini baru baca, di situ ada peringatan kalau mejanya harus selalu ditutup guys, supaya makhluk yang ada di dalam nggak bisa keluar. Ya, cewek ini panik dong. Dari tadi mejanya dia biarin kebuka kan. Dia langsung buru-buru nutup mejanya, tapi udah telat guys. Sosok misterius dari lubang itu udah berhasil keluar. Dan mungkin makhluk itu juga yang udah bikin adiknya menghilang. Ngeri ya. Pas lagi berenang sendirian di tengah danau, cewek ini malah disamperin pria psikopat guys. Dia nggak bisa kabur. Jadi awalnya dia dan pacarnya habis nyolong mobil orang. Nah mereka kabur kan ke hutan. Dan karena yakin udah aman gak bakal disusulin, mereka malah asik pacaran, lari kejar-kejaran. Pas ngelihat danau yang luas, cewek ini langsung nyebur berenang. Dia kira pacarnya bakal nyusul kan. Anehnya setelah beberapa waktu cowoknya nggak muncul-muncul. Yang ada malah pria misterius ini berdiri di pinggir danau itu. Cewek ini mulai gak nyaman pas pria itu ngegodain dia. Makanya dia bilang jangan macam-macam
macam-macam deh, pacarnya bakal segera ke situ. Pria itu malah bilang kalau cowoknya nggak bakal dateng karena udah mati. Cewek ini ketakutan, dia mau naik tapi takut kan, jadi dia berenang aja ngejauh. Di saat panik gini, pas dia nengok lagi, pria itu nggak kelihatan guys. Cewek ini langsung buru-buru naik dan balik ke mobil, dia mau kabur dari situ. Jadi ternyata mobil yang mereka curi ini punyanya psikopat, yang makanya datang buat ngasih mereka balesan. Cewek ini nggak sadar psikopatnya di belakang, ya dia jadi korban juga deh. Di atas pesawat, pria ini sadar kalau dia bakal berubah jadi monster. Awalnya nggak ada yang percaya, tapi ternyata beneran guys. Jadi pria ini ilmuwan, dia udah ngerasa nggak enak badan. Dia tes kan nih liurnya. Di situ dia jadi tahu kalau tubuhnya udah terinfeksi sama hasil penelitiannya sendiri. Karena waktunya nggak lama lagi, pria ini langsung ngasih tahu pramugari kalau dia bakal ngunciin diri di toilet. Dan apapun yang terjadi nanti, pokoknya jangan ada yang buka toilet itu. Bener aja guys, gigi pria itu mulai rontok. Dia teriak-teriak di toilet, bikin semua penumpang panik. Ngeri banget, dia berubah jadi monster landak. Tapi setelahnya toilet itu mendadak hening. Padahal udah dipesanin jangan dibuka kan. Tapi pramugari ini penasaran, pengen ngecek pria itu kok nggak ada suara. Ya pas dibuka, monster landak itu keluar dan menghabisi semua penumpang sampai pesawatnya jatuh. Setelahnya polisi ngecek tempat kejadian. Dan setelah diselidiki, terungkap kalau ilmuwan itu nyitain ramuan yang bisa ngubah manusia jadi monster landak ganas. Ada sekumpulan orang penting yang memakai ramuan itu buat kebutuhan perang. Untungnya polisi berhasil nangkep orang-orang itu. Jadi ramuannya aman guys, gak nyebar ke manusia. Dua bocil ini nemu tombol ajaib yang pas mereka tekan waktu berhenti guys. Cuma mereka berdua doang yang bisa gerak. Awalnya cewek ini ngeliat tetangganya kayak nyembunyiin sesuatu. Nah dia tuh emang bandel guys. Dia ambil terus dikasih tahu ke saudaranya. Pas ditekan waktu jadi berhenti. Karena suka usil mereka ganti aja nih roti temennya jadi bunga. Semprotan diarahin ke muka. Baru deh tombol waktunya dijalanin lagi. Mereka seneng jadi bisa iseng. Tiba-tiba ada suara. Ternyata selain mereka muncul sosok pria biru yang bisa gerak juga pas waktu berhenti. Mereka cuma bisa pura-pura diam karena takut. Pria itu ternyata pemilik asli tombolnya guys. Dia ngehukum wanita ini yang udah ngambil tombolnya, dihukum jadi tua. Dua bocil ini panik kan, mereka balikin tuh tombolnya. Tapi pria biru itu tetap ngejar mau ngehukum mereka. Pria ini ternyata selalu ngasih hukuman ke orang-orang jahat. Nah dua bocil ini bandel kan, suka usil. Mereka minta ampun dan janji bakal berubah, nggak nakal lagi. Untungnya pria biru itu masih ngasih mereka kesempatan, walau tangannya dibikin jadi tua gini, supaya mereka selalu inget sama janjinya jadi anak baik dan gak nakal lagi. Pria ini nemu sofa ajaib yang ternyata mesin waktu guys. Dia bisa balik ke masa lalu. Jadi ada seorang kakek yang jual barang bekas. Nah pria ini tertarik sama sofanya si kakek. Kebetulan harganya murah. Ya udah dibelikan. Terus gak lama istrinya pulang nih. Pas pria ini nurunin sofanya, istrinya kelihatan baru pulang lagi dong nih. Dia jadi sadar kalau sofanya bisa ngembaliin waktu. Minuman yang habis diminum setelah dibalikin waktu jadi utuh lagi. Udah gitu dia bisa pakai buat masang taruhan dong. Dia bisa lihat dulu kan siapa yang menang. Terus tinggal balikin waktu deh biar taruhannya bener. Pria ini udah semangat mau ngasih tahu istrinya soal sofa ini. Istrinya malah bilang suaminya ini kebanyakan halu karena kelamaan nganggur. Dia kecewa bahkan bilang suaminya nggak berguna. Pria ini jadi sedih guys, apalagi dia keinget pas sebelum beli sofa ini. Sebenarnya dia ngeliat ada bocil yang nyangkut di pohon tapi nggak ditolongin. Akhirnya bocil itu jadi jatuh bahkan ketabrak. Pria ini pengen jadi orang berguna kan, jadi dia balikin waktu ke momen itu. Dia berhasil nolong si bocil yang nyangkut. Sekarang nggak perlu ngerasa nyesel lagi. Di luar dugaan justru dia guys yang ketabrak. Duh sedih banget ya nasibnya. Ada seorang pilot yang berusaha bertahan di ujung tebing. Kalau sampai jatuh dia bakal mati. Dia teriak minta tolong. Di atas ada bocil yang lihat doang. Abis itu malah pergi. Pesawat yang dia pegang semakin turun. Sampai akhirnya bocil tadi balik guys ngebawa tali. Jadi tadi dia tuh nyari alat dulu buat nolongin pria ini. Setelah selamat mereka jadi bestie. Cerita-cerita, ketawa-ketawa. Pilot ini berterima kasih banget karena si bocil udah nyelamatin nyawanya. Sampai pas dia mau moto bocil ini, si pilot baru ingat kalau dia dan teman-temannya kan bawa pesawat tempur yang ada bomnya. Dan daerah itu yang mau diledakin. Pria ini udah berusaha mau nyelamatin balik bocil yang udah nolong dia itu. Sayangnya udah terlambat guys. Daerah itu hancur terkena bom dan si bocil tadi juga gak selamat. Siapapun yang disamperin kucing hitam ini besoknya bakal langsung meninggal. Jadi kucing itu tiba-tiba aja muncul di rumah sakit. Dan kucing itu suka banget tidur di kasur pasien. Tapi besokannya selalu aja pasien di kasur itu meninggal. Udah kejadian berkali-kali. Dan kali ini si kucing tidur di kasur wanita ini. Ya dia langsung takut dong. Takut bakal meninggal juga besok. Dokter ini nggak percaya, masa sih kucing bisa ngeramal kematian? Dokter-dokter lain curiga, jangan-jangan nih kucing bawa virus. Tapi udah dicek ternyata nggak juga, ini kucing biasa. Si dokter sampai nontonin rekaman CCTV dan ngamatin terus. Kok bisa sih pasien yang kasurnya disamperin kucing itu selalu langsung meninggal? Sampai tiba-tiba si kucing tiduran di atas laptopnya. Dan si dokter baru sadar kucing ini tuh cuma nyari tempat anget. Orang yang sakit dan hampir meninggal biasanya tubuhnya jadi lebih panas guys, makanya kucing ini suka. Terus cewek ini disamperin karena emang lagi sakit panas aja. Terbukti nih besokannya dia sembuh kok, nggak meninggal. Aduh nih kucing udah berhasil ya ngeprank satu rumah sakit, ada-ada aja deh.